صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun, Bapak sekalian, para jamaah salat maghrib dan insyaallah sembari menunggu waktu isya, kita sama-sama duduk sejenak di masjid ini, di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Anwar, jadi Ustaz. Bapak sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi salam ta'zim, salam hormat kepada hadirin sekalian. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa terus mengingat-ingat bahwa betapa banyak nikmat yang telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Perintah bersyukur adalah salah satu perintah yang tentunya sering disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan tentunya di balik perintah-perintah yang lain begitu banyak. Tetapi terkait dengan perintah bersyukur di dalam surah Al-Furqan, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang disampaikan atau apa yang didoakan oleh Nabi Karim Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali kepada kita semuanya doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Di akhirnya yang menjadi poin kita, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, urzuqhum minats thamarati, ya Allah berikan rezeki kepada mereka, kepada anak cucu yang aku tinggalkan di lembah yang tidak ada penghuni ini, yang kering kerontang, sekarang Makkah Al-Mukarramah. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah berikan mereka rezeki berupa buah-buahan, makanan-makanan enak lainnya. Kemudian di akhirnya la'allahum yashkurun. Semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang saya sampaikan adalah memang di antara nikmat Allah adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya kalau boleh jujur Pak, dari pertama kali kita makan, ada nggak yang pernah menghitung berapa ton beras yang telah masuk ke perut kita? Katakanlah kalau makan itu sehari 3 kali, kemudian 1 piring atau piring, itu belum nambahnya Pak ya, belum nambahnya. Katakanlah misalkan setengah liter Pak ya sekali makan, maka kalau dalam 2 hari itu menjadi 1 liter. Itu baru 2 hari Pak, sebulan 15 liter, 2 bulan 30 liter. Jadi itu hanya baru makan nasinya Pak ya, belum kopinya, belum apa lagi Pak, snack-snacknya, itu belum makan buahnya, belum minumnya. Masya Allah. Warzuqhum minas thamarati, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan menjadi salah satu rezeki yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah la'allahum yashkurun, semoga mereka semuanya, kata Nabiullah Ibrahim, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yashkurun, mereka pandai bersyukur. Hadirin berbahagia, tentunya kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada sang suri tauladan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli bait, keluarga beliau, para sahabat, pengikut beliau,
senantiasa berusaha istiqomah mengikuti nafatilah sunnah sampai dengan hari kiamat nanti. Hadirin berbahagia Bapak sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini sebenarnya melanjutkan kajian kita beberapa pertemuan sebelumnya. Yani kita masih berbicara mengenai surah Al-A'la ya Pak ya. Rencana malam ini kita selesaikan surah Al-A'la insyaallah. Semoga nanti waktunya pas bisa kita selesaikan sampai menjelang waktu Isya. Kita review bahwa surah Al-A'la menjadi salah satu surah yang sering kita dengar. Bahkan kemudian saya sampaikan tidak sengaja kita menghafal surah Al-A'la ini. Kenapa? Karena memang hampir setiap Jumat menjadi menu bacaan para imam salat Jumat kita. Sabbihis rakaat pertama, nanti kemudian rakaat kedua yakni hal ataka haditsul ghasyiyah atau surah Al-Ghasyiyah. Maka hampir tiap pekan diulang-ulangi, dibacakan kepada kita, maka tentunya ada makna juga yang terselip begitu besar sehingga menjadi sunnah ya, ataupun Nabi sering membaca surah ini pada solat Jumat. Sabbihisma rabbikal a'la diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah mentasbihkan, mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara masuk kategori untuk memuji Allah pada ayat ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyampaikan wa yadkhulu fihi an yadhkura tilka al-asma' 'inda al-ghaflah wa 'adami al-wuqufi 'ala ma'aniha wa haqa'iqiha. Ini penting. Tadabbur kita mengenai ayat pertama ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa di antara bentuk ya, bagaimana kita mensucikan asma Allah adalah ketika tatkala kita melafazkan asma-asma itu, ketika kita melafazkan zikir itu, maka usahakan kita mengucapkannya, melafazkannya dengan penuh kekhusyuan. Penuh kekhusyuan. Maka diwanti-wanti oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, jangan sampai naudzubillah yang berzikir, yang mensucikan Allah hanya lisan saja, tetapi kemudian tidak masuk ke dalam hati. Diwanti-wanti oleh beliau. Karena memang zikir ini kan akan lebih terasa begitu kita masukkan ke dalam hati, Pak. Masuk dalam hati kita, maksudnya ya penuh dengan kekhusyuan, akan terasa nikmat dalam hati begitu kita lafazkan zikir ini, apapun bentuk zikirnya, apapun bentuk zikirnya. Kalimat thayyibah dari selepas salat tadi, subhanallah, subhanallah bihamdi daiman abada, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin fi kulli hal fi kulli ni'mah, Allahu akbar. Subhanallah, saya kira kita semua paham ya Pak. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Jadi bagaimana kalau Ustaz Abdul Somad itu bilang jadi yang diminta kepada kita, yang dituntut kepada kita bukan mengetahui artinya, bukan menghafal artinya, tapi standar minimalnya adalah ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah itu kita paham maknanya. Jadi menghafal arti terjemah dengan memahami makna beda ya Pak. Beda. Boleh jadi kita tidak tahu arti perkata Alhamdulillahirabbil alamin itu. Kita hanya paham misalkan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kita bayangin semua apa yang di muka bumi ini, bintang bulannya, mataharinya, itu
Satu penguasanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ribuan galaksi, dari yang namanya Bima Sakti sampai terus-terusnya. Tadi saya nonton video, jadi ada apa namanya? Ada antariksa NASA. NASA itu merilis video suara di luar angkasa, walau alam, tapi ya saya nggak tahu valid atau tidak, valid atau hoax. Dimulai dari planet, dimulai dari matahari, kemudian dari Merkurius, terus Venus sampai bumi dan seterusnya. Direkam suaranya sama video itu. Luar angkasa hening, tapi ya sebagaimana suara tengah malam ya, itu suara angin dan seterusnya. Jadi maksud saya adalah begitu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak begitu kita alhamdulillah rabbil alamin, yang terbayang adalah semesta alam ini penguasanya satu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin masuk ke hati kita, dan semoga itu mengantarkan kita pada kekhusyuan baik ketika sholat maupun tilawatil Quran. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu wahai Muhammad, sucikanlah nama Tuhanmu wahai Muhammad al-a'la, yang maha tinggi. Baru kemudian pada ayat berikutnya Bapak sekalian, Allah Azza wa Jalla memperkenalkan siapa dia, siapa zatnya Allah, siapa Tuhan kita itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya, bahwa Allah Tuhan kita itu ya khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Maha Pencipta jelas. Walladzi qaddara fahada, Allah juga yang mentakdirkan, Allah yang kasih petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan rumput tanaman segar bugar awalnya, kemudian kering kerontang, habis begitu saja rumput-rumput yang ada di pinggir jalan, pekarangan rumah dan seterusnya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, habis hilang begitu saja. Pada intinya adalah Allah mengenalkan zatnya, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang maha pengatur dan seterusnya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Baru kemudian setelah Allah mengenalkan dirinya pada kita semuanya, baru masuk ke konteks bagaimana Allah kemudian menurunkan Al-Quran atau wahyu kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, kami melalui Jibril alaihi salatu wassalam akan membacakan kepadamu wahyu ini, Al-Quran, ya, Al-Quran, ayat-ayat kami, fala tansa, kamu tidak bakalan lupa. Kemudian diceritakan beberapa riwayat. Jadi begitu turunnya wahyu itu, sebelum ke situ, jadi para ulama kita mengatakan bahwa kita tadi disampaikan sucikan Tuhanmu, tasbih, sucikan Tuhan. Kemudian siapa Tuhan kita? Allah tadi kenalkan diri. Terkait dengan ayat ini, hubungannya dengan kalimat tasbih, perintah mensucikan Allah, kata para ulama kita, ternyata untuk mensucikan nikmat, mensucikan Allah itu ada puncaknya, Pak. Ada penyempurnanya. Apa penyempurnanya? Yakni qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sederhananya mah, setiap hari kita subhanallah, setiap hari kita alhamdulillah, setiap hari kita Allahu Akbar, kita sucikan Allah. Ternyata itu masih belum sempurna, Pak. Bagaimana menyempurnakannya, kata para ulama? Diambillah kemudian konklusi, kesimpulan daripada ayat ini, anna tasbih la yatimmu wa la yakmul illa biqira'ati ma anzala Allah Ta'ala minal Quran. Bahwa sesungguhnya tasbih kita itu yang setiap hari la yatim, tidak sempurna, la yakmul, tidak paripurna,
illa kecuali biqiraati ma anzalallahu ta'ala, dengan membaca Al-Quran. Apa tadabbur kita? Tadabbur kita yang pertama adalah baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau. Beliau ini pribadi yang paripurna, sempurna, tauladan semua manusia. Bahkan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian sampai ke Baitul Maqdis di Palestina, salat makmumnya para nabi dan rasul, imamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti beliau manusia yang paripurna, yang sempurna dari kemanusiaan beliau. Tetap saja beliau diperintahkan membaca Al-Quran. Wahyu diturunkan kepada beliau, Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tetap saja oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk membaca Al-Quran. Maka sekelas Nabi saja disuruh untuk membaca Al-Quran, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang pasti banyak khilaf sana sini, banyak bolong amal sana sini, banyak kekurangan di sana sini. Maka untuk menyempurnakan tasbih kita, mari kita kemudian semoga setiap hari kita senantiasa membaca Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Jadi kemudian diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika turun Al-Quran, wahyu kepada beliau, la yafrud Jibril min akhir al-wahyi hatta yatakallama bihi awwaluh. Jadi malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu, belum selesai beberapa ayat disampaikan, belum selesai satu surah disampaikan, Nabi udah keburu baca dari awal. Misalkan sebagai ilustrasi Al-Fatihah saja. Misalkan Al-Fatihah itu turun semuanya 7 ayat-ayatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Belum sampai waladhdallin amin, Nabi Muhammad sudah buru-buru menyampaikan membaca Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Kata para ulama, beliau khawatir lupa apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka ditekankan di sini, sanuqri'uka fala tansa, wahai Muhammad, tenang saja, kalem saja. Fala tansa, kamu tidak bakalan lupa, illa masya Allah, kecuali memang, kata para ulama, kecuali memang ada beberapa ayat yang sengaja dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di antara para ulama mengatakan ada hikmahnya. Mungkin nanti kalau kita buka ulumul Quran itu ada an-nasakh wal mansukh, ada ayat-ayat yang dihapus. Kalau dalam Al-Quran itu ada secara teori itu ada ayat-ayat yang syariatnya dihapus, tetapi kemudian ayatnya masih ada. Jadi kita hanya baca saja, tetapi tidak berlaku secara hukumnya. Jadi belum selesai malaikat Jibril membaca, Nabi sudah buru-buru mengulang Alhamdulillah ya alamin ar-Rahman. Makanya dipertegas di sini, fala tansa, kamu tidak akan lupa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian para ulama kita coba menyampaikan ilustrasi bagaimana malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Para ulama kita mengatakan, yang pertama, kana Jibril yaqra'u 'ala an-nabi marrat. Jadi satu wahyu itu dibacakan kepada Muhammad berkali-kali, persis seperti guru Quran, ya Pak. Guru Quran mentalakikan ayat kepada anak-anak didiknya. Dibaca berulang-ulang, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai Nabi Muhammad hafal apa yang diturunkan. Kata para ulama kemudian, atau taqwiyatul khatir hatta hifzahu, atau
Malaikat Jibril itu hatta hafidhahu fil marrah wahidah. Malaikat Jibril itu hanya baca satu kali saja Pak wahyunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan memori Nabi Muhammad meskipun sekali baca langsung dihafal. Ini lagi-lagi ijtihad ya Pak. Ijtihad para ulama kita. Kemudian luar biasa para ulama Quran kita. Ini bagaimana nih wahyu turun? Kemudian dibuat mereka ijtihad. Oh jangan-jangan seperti ini. Oh jangan-jangan seperti ini dan seterusnya. Tapi yang pasti poin tadaburnya adalah perintah tasbih ini la yakmul, tidak dikatakan sempurna tasbih kita kecuali dengan membaca Al-Quran. Itu intinya sebenarnya. Tadabbur kita dari ayat ini adalah mari bersama-sama membaca Al-Quran. Semoga kemudian tasbih kita, pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna. Sanuqruka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian tadi berbahagia barulah kemudian ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra. Wahai Muhammad, sanuyassiruka lil wa nuyassiruka lil yusra. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah tadi engkau tasbih, setelah tadi engkau mengenal Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, setelah engkau tadi menyempurnakan tasbihmu dengan tilawatil Quran, wa nuyassiruka lil yusra, baru kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan kemudahan kepadamu. Yusra ini kemudian oleh para ulama kita dimaknai beberapa poin. Yusra, ada yang mengatakan oh yusra itu adalah al-jannah. Jadi begitu Nabi bertasbih, begitu Nabi mengenal Allah, begitu Nabi kemudian menyempurnakan tasbihnya dengan tilawah, Allah sudah menjanjikan wa nuyassiruka lil yusra. Wahai Muhammad, kami akan memudahkanmu untuk masuk surga. Atau yang kedua, yakni kami mudahkan Muhammad, engkau Muhammad untuk menghafal apa yang tadi disampaikan sekaligus untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Ada juga yang menggabung untuk para ulama mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, wahai Muhammad, kami memudahkan engkau beramal, kami memudahkan engkau melakukan segala ketaatan, kemudian wa nuyassiruka lil yusra, engkau akan dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Dan tentunya ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Allah mudahkan Nabi beribadah, Allah mudahkan Nabi melakukan ketaatan, dan pada endingnya adalah Allah mudahkan Nabi untuk masuk syurga. Hadirin berbahagia, setelah semua nikmat ini kemudian barulah turun perintah fadzakir in nafa'atil dzikra. Wahai Muhammad, engkau sekarang sudah sempurna kira-kira kenikmatan yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fadzakir, berikan tadzkir, berikan peringatan, ingatkan. Siapa yang diingatkan? Tentunya kita sebagai manusia, tentunya umat beliau. Fadzakir in nafa'atil dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kalau kita ulang ini pertemuan sebelumnya kita sampaikan, para ulama kita kemudian ada yang menyampaikan ternyata memberikan tazkirah, memberikan peringatan itu ada dua Pak. Ada dua. Yang pertama, kalau kira-kira orangnya bisa menerima masukan, orangnya welcome, membuka diri, orangnya enak diberikan masukan, maka silahkan berikan masukan, berikan peringatan. Artinya ingatkan seperti itu. Atau yang kedua, kalau rasanya ya, yang tadi pertama, jadi kita lihat dulu Pak, siapa yang kita ingatkan, siapa yang kita ingatkan. Maka kalau rasanya orang ini bisa menerima masukan, bisa menerima nasihat, maka fadzakir in nafa'atil dzikra. Atau yang kedua, terserah orangnya mau terima, orangnya mau tidak terima,
Yang penting fadzakir in nafa'atil dzikra. Terserah mau terima atau tidak. Silakan disampaikan, ingatkan terus. Nah, ini dua pendapat terkait ayat ini, fadzakir in nafa'atil dzikra. Baru kemudian sayadzakkaru man yakhsha. Ini menguatkan pendapat yang kedua tadi. Apa pendapat yang kedua tadi? Yakni berikan peringatan kepada siapapun, entah orang itu terima atau tidak. Kita ambil contoh dari sirah para Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama kakak beliau Nabi Harun. Itu datang kepada Fir'aun. Fir'aun ini diberikan tanda kutip cobaan, ujian ataupun teguran berbagai macam, dari puting beliung, dari kemudian apa namanya itu, bukan banjir tapi sungai Nil yang berubah seperti darah, kemudian hama katak, hama kutu, belalang dan seterusnya. Itu diberikan teguran kepada Fir'aun. Dari kemudian Nabi Musa datang dengan tongkat beliau dan pada akhirnya mati di mati di laut merah. Artinya begitu kemudian begitu tanda kutip begitu ngeyelnya Fir'aun menerima atau tidak, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Allah Harun tetap mengingatkan Fir'aun. Dan pada akhirnya sayadzakkaru man yakhsha, yang akan mengambil manfaat, yang akan menerima masukan itu adalah orang-orang yang yakhsha. Khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhananya Pak, kalau emang masih ada iman, masih ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu ada orang yang memberikan kita nasihat, kita akan menerima jika nasihatnya baik tentu. Tetapi kalau kita buka seni-seni mereka nasihatkan, diantaranya tidak di depan umum, kemudian tidak dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan, masuk hati, itu masuk ya. Itu beda tema. Tapi kemudian yang penting adalah kalau kemudian kita mengharapkan kebaikan, maka insya Allah kita akan menerima nasihat tersebut. Sayadzakkaru man yakhsha. Itu yang pertama. Atau kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang pertama dia akan menerima nasihatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka, orang kafir maksudnya, orang kafir, mereka akan ashqa, mereka akan yatajannab, mereka akan menjauh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh Pak ya, Nabi Nuh yang proses dakwah beliau sangat lama, panjang 950 tahun. Masya Allah. Bayang Pak, 950 tahun. Nabi Muhammad SAW beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Proses dakwah di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi beliau dakwah kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita kemudian bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun, belum berapa persen itu kita bandingkan. Tapi luar biasa, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sebegitu lama proses perjalanan dakwah beliau, dikatakan oleh para ulama kita yang beriman hanya puluhan orang, kurang lebih 80-an orang. 950 tahun. Jadi Nabi Nuh kemudian sampaikan, nanti dibuka di surah Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, siang malam saya buka kajian. Ya Allah, siang malam datang ke rumah-rumah, saya seru umatku ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tetap saja ya Allah,
Setiap kali aku ajak, setiap kali aku doa seru. Nah, setiap kali aku seru mereka tambah lari daripada kebenaran. Bahkan anak beliau pun kemudian Kan'an termasuk yang tenggelam dalam banjir bandang yang turun pada masa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa yatajannabu al-ashqa, orang-orang yang kafir. Kita ini bicara orang kafir ya Pak ya, dalam surah Al-A'la ini. Orang-orang yang kafir ya ini mereka akan menjauh, mereka akan makin jauh kepada dakwah Muhammad. Siapa orang-orang kafir itu? Kita masuk Pak. Ini kita mulai bahas neraka nih, agak ngeri. Alladhi yaslan naral kubra. Orang-orang kafir itu nanti adalah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka yang kubra. Kubra kabir, besar. Akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Di sini disampaikan bahwa orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi, ada di sini sebut narasinya adalah an-narul kubra, api yang besar. Kalau ada api besar berarti ada api kecil ya Pak ya. Kalau ya karena memang lawannya besar ya kecil, panjang pendek dan seterusnya. Karena kalau emang ada api besar maka nanti ada api kecil. Di sini kemudian kata para ulama kita, api besar itu adalah api kecil itu adalah api kecil dulu. Api kecil itu adalah azab di dalam kubur. Ya Pak ya, ini interpretasi yang pertama. Tafsir para ulama yang pertama, api yang kecil itu adalah azab di dalam kubur, dan api yang besar itu adalah azab di neraka. Maka kedua-duanya itu, kedua-duanya kalau orang kafir itu, waliyadzubillah, orang kafir itu akan merasakan api yang besar, yang kecil maupun api yang besar. Atau ada juga yang berpendapat bahwa api yang kecil adalah apinya di neraka orang-orang yang ahlul tauhid, ahlul iman, ahlul Islam, tapi mau nggak mau harus ke neraka dulu. Maka mereka dicuci, dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi azabnya, apinya kecil. Volume apinya kecil. Dan kecil tapi api. Kecil tapi api ya. Volume apinya kecil. Itu azabnya proses pembersihan orang-orang ahlul iman, ahlul tauhid tadi. Tapi tetap saja yang besar, api yang besar adalah orang-orang yang kafir. Maka bicara mengenai azab neraka, ada sebuah hadis di sini yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi silakan dibayangkan masing-masing Pak. Jadi Anas dari jalur sahabat yang mulia, Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu waktu, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat itu Pak, ada salah seorang penduduk neraka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan penghuni neraka ini. Tetapi ini Pak, penghuni neraka spesial. Kenapa spesialnya? Dia bi an'ami ahli dunya. Dulu di dunia orang ini hidupnya Masya Allah, hampir tidak ada kesulitan. Rezekinya lancar, bahkan mungkin masuk kategori orang yang paling kaya raya. Apapun yang dia mau ada, apapun yang dia inginkan ada. Artinya semua dunia dia punya lah. Semua dunia dia punya. Tetapi di akhirat termasuk penghuni neraka. Orang ini Pak dihadirkan nanti di hadapan makhluk pada hari kiamat, kemudian terjadi dialog. Ditanya dia ada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditanya fayusbagu fin nari sabghah. Tadi Pak, orang yang kaya raya di dunia ini yang hampir perfecto hidupnya, perfect ya, sempurna hidupnya,
cuma kemudian dicelupkan sekali saja dalam api neraka. Celup, ya. Celup itu nggak lama ya Pak ya, langsung naik aja. Maka ada namanya teh celup-celupin, ya Pak. Tapi itu celup-celupin berkali-kali. Di sini dipertegas ada Rasulullah Muhammad SAW, faisbahu finnari sallallahu, hanya sekali celupan saja, hanya celupan dan kemudian diangkat, kemudian diangkat. Kemudian tsumma yuqal, ditanya orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai manusia, wahai bani Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'iman qat. Setelah sekali celupan tadi, kemudian dia ditanya, wahai manusia, pernahkah engkau melihat kebaikan sebelumnya? Pernahkah engkau merasakan nikmat sebelumnya? Maka kemudian fayaqul la wallahi rabb, tidak demi Allah, demi Tuhan, tidak pernah aku merasakan kenikmatan walaupun sedikit. Tadi kita sampaikan, dia di dunia hidupnya paling nikmat. Apapun yang ia mau ada, apapun ia inginkan ada. Tetapi sekali celupan saja di neraka, kemudian amnesia, lupa dengan segala nikmat yang telah diberikan ketika dia masih di dunia. Apa hikmahnya yang Allah muliakan? Jadi betapa ngerinya kemudian azab neraka. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ittaqun nar, hati-hati, melindungilah diri kalian dari neraka, walau bisyaqqi tamrah, walau hanya dengan sepotong kurma. Ya Pak ya. Kalau sebuah kurma berarti kurmanya ada tetap lengkap satu buah kurma. Tapi Nabi mengatakan sepotong kurma, walaupun sebelah kurma. Sepotong kurma kalian tidak punya, kata Rasulullah, kita tidak punya, fabi kalimatin thayyibah, maka kita berusaha menghindar dari neraka dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang santun. Ya, karena mungkin saking susah hidupnya, sampai sepotong kurma pun tidak punya. Nabi kemudian mengatakan, kalaupun tidak punya sepotong kurma, fabi kalimatin thayyibah. Artinya apa? Seminimal-minimalnya, semampu yang kita bisa, maka kita minta dilindungi dari azab neraka. Karena tadi orang ini Pak, dalam hadis riwayat Muslim ini, kalau orang yang paling nikmat hidup di dunia itu kira-kira orang kaya atau orang miskin? Pastinya dia kaya raya, Pak. Paling nikmat hidupnya. Sekarang ada tetangga kita, mohon maaf, misalkan itu rumahnya besar, kemudian mobilnya berderet-deret dan seterusnya. Nah, itu menurut kita, ya, standar manusia kita, ini hidupnya nikmat banget hidupnya ini. Hidupnya nikmat banget. Ya, padahal dia tiap hari kerja banting tulang, artinya habis waktunya bekerja. Emang kerja. Tapi ada orang yang memang betul-betul kaya raya, rasanya nyantai saja di rumah, gitu. Tapi kemudian menjadi orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia, apapun yang ia mau ada, satu nikmat hidupnya. Tetapi sekali celupan di neraka, sebagaimana tadi hadis ini riwayat Muslim, sekali celupan di neraka kemudian lupa dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking ngerinya kemudian thumma la yamutu fiha wa la yahya. Saking ngerinya di neraka itu, la yamut, tidak mati. Tidak mati, wa la yahya, tidak hidup. Jadi bainal hayy wal mayyit, antara hidup dan mati. Itulah azab di neraka. Kenapa tidak mati? Ya karena kalau orang mati kan dia tidak merasakan apa-apa lagi, Pak. Jadi ya kata para ulama kita, Allah tuh nggak mau dia mati agar merasakan azab terus, dan tidak hidup juga karena saking dahsyatnya azab yang mereka rasakan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Makanya
ada dialog di dalam surah Az-Zukhruf itu, penghuni neraka mengatakan, "Wanadu ya Malik, wahai Malik," malaikat penjaga neraka, "wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Ya udah, wahai malaikat Malik, bahasa bebas lah. Wahai malaikat Malik, biarkan Tuhanmu mematikan kami aja deh. Kami memilih mati aja deh daripada tetap disiksa seperti ini. Mending kami mati. Maka ya logis ya Pak ya. Misalkan ini dalam film-film nih Pak, ada orang yang dalam peperangan kemudian ditangkap oleh musuh, disiksa habis-habisan dari berbagai macam siksaan, dia akan milih mati. Bahkan mungkin milih bunuh diri karena saking setiap hari sisa terus gitu. Maka ilustrasi ini sama dengan penghuni neraka. Mereka disiksa habis-habisan ya. Dan akhirnya mereka minta kepada malaikat Malik, ya Malik, wahai Malik, biarkan Tuhan matikan aja kami ini. Gak kuat menahan setiap hari seperti ini. Qala innakum makithun, kata malaikat Malik, gak bisa. Innakum makithun, kalian akan tinggal di neraka ini tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Kemudian mereka minta lagi itu dalam surah Ghafir. Maqala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kalau kami enggak bisa mati di neraka ini, minta satu hari ringankan azab kami walau hanya satu hari. Tadi minta mati enggak bisa, maka kalau begitu mati enggak bisa, yukhaffif 'anna. Bagaimana kalau sehari saja, sebentar saja, berikan kami takhfif, ringankan azab kami walau sebentar, walau sejenak. Yang namanya azab ya nggak bisa. Maka dalam surah subhanallah, amma yatasaalun an-naba, ya, fadzuqu falan nazidakum illa azab, rasakan, lan falan nazidakum illa azab, yani tidak akan ada yang akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Kata para ulama, bertambahnya azab itu boleh jadi volume azabnya sama tetapi volumenya makin naik, atau boleh jadi kemudian variasi azab makin banyak. Ini kita bicara mengenai penghuni neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ada sececah harapan ya Pak sekalian. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan kemudian yang tsumma la yamutu fiha wa la yahya, yakni yang tidak mati dan tidak hidup itu nanti di neraka itu adalah orang-orang kafir. Tetapi kalau dia, auzubillah, ada ahlul iman, ahlul tauhid, ahlul Islam masuk ke neraka, ya, mau tidak mau masuk ke neraka karena tidak bisa disyafaati lagi, maksudnya ya tidak bisa tertolong lagi karena maksiatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, orang Muslim ini nanti dia akan mati di neraka. Begitu kena azab dia mati. Beda dengan orang kafir tadi. Dia mati, kemudian setelah mati, ini ada riwayatnya, hadis dari Rasulullah SAW. Ya, setelah dia mati, kemudian disyafaatkan oleh Rasulullah SAW. Yang tadi kalau kita kenal, apa Pak? Selamatkan oleh Muhammad orang-orang dari kaummu atau manusia-manusia, walaupun punya sebesar biji dzarrah keimanan. Ini orang itu Pak. Ini orang-orang yang tadi sudah jadi arang di neraka, jadi sudah mati di neraka. Nabi cari lagi, Nabi selamatkan lagi, berikan mereka syafaat, kemudian mereka dihidupkan kembali. Ya. Kalau di sini Pak bahasanya adalah ya ahlul jannah afidu alaihim. Jadi disiram oleh penduduk surga itu, mereka disirami dengan air. Kemudian setelah diserami oleh air, ya persis seperti tumbuh-tumbuhan yang tadinya layu kemudian segar, bugar, baru mereka kemudian masuk ke dalam surga. Tapi ya tentunya ini tidak kita inginkan Pak ya. Nauzubillah, masuk ke dalam neraka tadi.
Nauzubillah, kemudian masuk ke dalam neraka. Tapi inilah maksudnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan yang tidak mati, yang merasakan azab nggak mati tadi adalah orang kafir. Ada orang-orang yang beriman, mereka bertauhid, masuk ke dalam neraka yang pada akhirnya kena azab juga, mereka akan dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian diselamatkan dan dihidupkan kembali, baru kemudian masuk ke dalam surga. Hadirin berbahagia, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa penghuni surga atau orang muslim yang bermaksiat itu tidak selama-lamanya dalam neraka. Tidak selama dalam neraka. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita akan baca lagi akidah orang-orang yang Khawarij. Mereka itu mengatakan bahwa orang itu kalau sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Jadi dalam akidah ini ya, kalau ada orang muslim yang berzina, yang khamr, itu dosa besar kan, maka mereka masuk dalam neraka. Nggak keluar selama-lamanya. Jadi mereka memposisikan sama antara orang muslim yang ahli maksiat dengan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akidah Ahlussunnah kita wal Jamaah mengatakan bahwa orang muslim kalau memang harus masuk neraka, ya mereka akan nanti diselamatkan, disyafaatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, qad aflaha man tazakka, maka orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman pada Allah, mereka akan orang-orang yang beruntung. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, kemudian mereka zikir pada Allah, kemudian melakukan salat, ibadah salat sebagai simbol saja. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi justru orang-orang kafir memilih kehidupan dunianya, padahal kehidupan akhirat lebih baik, kehidupan akhirat lebih kekal. Inna hadza la fis-suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Inilah ya, ajaran para rasul, para nabi-nabi terdahulu, bahkan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang bersahabat, ada kata-kata yang kurang berkenan. Walaupun minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.